Assalamualaikum teman-teman, welcome to Cinta Story Channel. Episode 11, Kumohon Kembalikan Suamiku. Buat teman-teman yang belum subscribe, dukung channel ini dengan cara tekan tombol like, subscribe, dan juga tekan tombol notifikasi loncengnya biar kalian dapat updatean cerita selanjutnya dari Cinta Story. Jangan lupa komentar di bawah ya. Mas, jangan pergi. Jangan ceraikan aku, Mas. Aku mohon. Ucap Andin menangis berusaha menahan Alvin. Namun, Alvin tak menghiraukannya sama sekali. Walaupun Andin memang menginginkan harta, tapi dalam hatinya yang paling dalam, dia juga sangat mencintai Alvin. Tak salah jika kehidupannya bersama Alvin yang saat ini sudah kaya berkat Bella adalah impian bagi Andin. Impian yang terwujud namun berada di ambang kehancuran. Andin tak ingin menyerah untuk menahan Alvin agar tidak pergi meninggalkannya. Dia tidak peduli apakah Bella akan pergi dari rumah itu atau tidak. Tapi yang pasti dia ingin Alvin tinggal bersamanya. Namun tiba-tiba saja Andin berhenti mengejar Alvin dan terjatuh pingsan. Bella yang sekilas menoleh ke arah Andin akhirnya terkejut. Andin? Mas, Andin, dia kenapa? Ucap Bella terkejut dan melepaskan tangan Alvin yang memegangnya untuk bisa berbalik dan langsung menghampiri Andin yang tergeletak di lantai. Andin, kamu kenapa? Bangun, pinta Bella panik. Sementara Alvin masih berdiam diri di sana sambil berpikir. Dia tak beranjak sedikit pun dari tempatnya karena merasa ragu. Mas, kamu kenapa diam aja? Kita bawa Andin ke rumah sakit sekarang, pinta Bella khawatir. Tidak, barangkali ini cuma sandiwara dia saja. Dia bisa berbuat jahat sama kamu, apalagi cuma hal seperti ini, balas Alvin. Aku memang benci sama Andin karena perbuatannya sama aku, Mas. Tapi ini tentang kemanusiaan. Kalau Mas gak mau bantu, biar aku sendiri yang bawa dia ke rumah sakit. Bella berusaha mengangkat Andin, tapi apalah daya, dia hanya seorang wanita yang lemah. Dia tak mampu melakukannya. Hingga akhirnya Alvin pun mau membantu. Alvin langsung menggendong Andin dan mereka pun membawanya ke rumah sakit. Walaupun Alvin masih sedikit ragu, tapi dokter bisa membuktikannya nanti. Sesampainya di rumah sakit, Andin segera dibawa ke ruang pemeriksaan. Sementara Alvin dan Bella menunggu di depan pintu tersebut. Tak lama kemudian, seorang dokter pun keluar dari dalam sana. Keluarga pasien siapa? Tanya dokter itu. Kami, Dok, jawab Bella. Saya suaminya, Dok, jawab Alvin yang berhasil membuat Bella melirik ke arahnya, hingga membuat Alvin sedikit ragu. Pasien tidak apa-apa, ucap dokter. Aku bilang juga apa, ini pasti cuma sandiwara Andin saja. Aku sudah tidak percaya sama dia, ucap Alvin dalam hati merasa kesal. Pasien sedang hamil. Selamat ya, Pak. Dokter tersebut tersenyum pada Alvin. Apa? Hamil, Dok. Alvin sangat terkejut. Dia bingung, entah dia harus bahagia atau tidak. Dia tidak tahu bagaimana harus mengekspresikan dirinya mendengar kabar tersebut. Sementara Bella akhirnya lemas tak percaya. Entah bagaimana mengendalikan perasaannya yang hancur.
Perlahan tanpa sadar dia melangkah mundur ke belakang hingga bersandar di dinding. Iya, pasien yang bernama Bu Andin saat ini sedang hamil. Jadi wajar kalau dia merasa cepat lelah dan stres. Itu yang mengakibatkan dia pingsan. Tapi tidak ada masalah, dia baik-baik saja dan sekarang sudah sadarkan diri. Saya permisi dulu ya. Kalian bisa masuk menemui Bu Andin, ucap dokter tersebut. Baik, terima kasih dok, balas Alvin. Setelah dokter tersebut pergi, Alvin melihat ke arah Bella yang terdiam menunduk. Alvin sudah tahu bahwa istrinya itu pasti sedang terluka mendengar kabar kehamilan Andin. Sayang, maafkan aku, ucap Alvin lirih. Bella menghela nafas berat, bersamaan dengan jatuhnya air mata yang sejak tadi terbendung. Sayang, semua kesalahanku. Harusnya aku menunggu kamu waktu itu. Harusnya aku tidak langsung percaya sama surat itu. Harusnya aku tidak menikah lagi dengan Andin yang ternyata menjadi dalang di balik ini semua. Tapi dia hamil. Aku tidak bisa menceraikan dia sekarang. Walaupun aku sangat marah pada Andin. Tapi bayi itu tidak bersalah. Bella hanya terus diam sambil menangis, mendengarkan tanpa mampu berkata apapun. Bella sayang, bicaralah. Aku tahu kamu terluka. Aku pantas disalahkan. Kamu boleh pukul aku atau memaki aku sekarang ini, ucap Alvin memegang tangan Bella. Aku juga bingung mas. Semua terjadi begitu saja. Apa yang bisa aku lakukan? Kamu akan punya anak dari Andin. Aku belum bisa memberikan anak untuk kamu. Dia lebih bisa membahagiakan kamu dengan memberikan kamu seorang bayi nantinya. Tangisan Bella semakin pecah. Enggak sayang. Aku tetap bahagia sama kamu. Setelah bayi itu lahir, aku akan tetap menceraikan Andin. Kamu tenang saja. Alvin menghapus air mata Bella, lalu memeluknya dengan erat agar merasa lebih tenang. Beberapa saat kemudian, Bella merasa lebih tenang. Tak ada lagi air matanya yang menetes, walaupun matanya masih basah dan sembab. Kamu masuk aja ketemu Andin, mas. Aku di sini aja nunggu kamu, pinta Bella. Enggak sayang. Kalau kamu di sini, aku juga di sini. Kalau kamu mau masuk, aku juga baru akan masuk, tolak Alvin tegas. Tapi mas, nggak ada tapi. Mana mungkin aku membiarkan istriku ini di luar sendirian. Lagian aku juga malas ketemu Andin yang sudah menipu aku. Gimana? Kita lihat Andin dulu deh mas, balas Bella. Alvin pun langsung menggenggam erat tangan Bella, sambil berjalan melangkah masuk ke dalam ruangan itu, tanpa sedikit pun mau melepaskan tangan istrinya itu.